terima kasih teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kembali lagi bersama 3 orang teman kita yang senantiasa membersamai kita pada kesempatan-kesempatan sebelumnya untuk berdiskusi tentang banyak hal. Nah, pertama bersama saya Burhan SJ. Ya, bersama saya Andi Sofian. Bersama saya Adon. Adon. Iya. Andi Don. Apa itu Adon? Apa itu Adon? Ambo Dontu ya, silakan. Oh iya. Ambo Dontu ya. Ambo Dontu ya. Dan saya Sulharmin. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-temanku sekalian, ketika sebelumnya kita berdiskusi tentang bagaimana polemik kaum muda khususnya di Kabupaten Sinjai dari perspektif teman-teman mahasiswa hukum dan advokat muda Kabupaten Sinjai, kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang pemuda ya juga. Pemuda. Bagaimana pemuda terlibat dalam hubungan asmara sampai ke jenjang pernikahan, dan bagaimana teman-teman semua ini selamat dari jebakan pernikahan dini. Apakah pernikahan dini itu jebakan atau bagaimana, Ketua? Saya rasa itu boleh dikata jebakan, boleh dikata juga itu adalah keinginan diri sendiri. Ya. Bisa dijelaskan antara jebakannya dan antara keinginan itu sendirinya? Ya, jebakan ketika itu bukan menjadi keinginan kita, dan kan rentan juga terjadi yang namanya perjodohan. Ya. Sehingga saya rasakan itu salah satunya juga menjadi jebakan persoalan bahwasanya saya ini, apalagi sebagai perempuan ya, khususnya bagi perempuan, bahwasanya ketika dengan mindset yang sebelumnya ini, perspektif yang sebelumnya, mulai dari zaman-zaman dulu, bahwasanya perempuan itu kerjanya apalagi di dapur dan di kasur. Ini saya rasa itu sangat menarik sekali, yang menurut orang-orang, sebagian orang ya yang menganggap hal tersebut, sehingga tidak ada orientasi bagi sebagian orang untuk melanjutkan misalnya dalam hal pendidikannya dan sebagainya. Oke, cukup. Saya pikir ya rasional juga, tetapi mungkin Adon punya perspektif lain. Adon, sudah tertolong dulu Adon, jelaskan dulu bagaimana menurut Anda tentang pernikahan ini itu. Apakah itu jebakan atau ambisi seksual yang tidak bisa dibendung? Kalau dari saya pribadi, masalah pernikahan, apalagi masalah pernikahan dini, kan kalau kita berbicara tentang pernikahan, maka kita berbicara tentang kebutuhan. Dan hampir secara umum bahwa kebutuhan itu hampir didominasi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dan itu yang terjadi sekarang. Kebanyakan kan sekarang pemuda-pemuda cenderung melakukan pernikahan dini atau menikah di usia yang sebenarnya masih sangat muda, itu karena faktor lingkungan, karena mungkin karena melihat temannya juga sudah menikah, jadi temannya juga teman sebayanya juga teman pergaulannya sudah menikah, maka ada juga hasrat atau keinginan untuk menikah dengan cepat. Nah, sebenarnya maka yang menjadi standar atau perhatian kita di sini adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang sebenarnya yang relevan lah, yang lebih baik lah, yang lebih bijak lah, sehingga misalnya pernikahan dini ini bisa sedikit kita perbaiki ke depannya. Sebenarnya saya tidak menyalahkan pemuda-pemuda yang cepat menikah atau apa dan sebagainya. Tapi hanya menyayangkan diri sendiri yang belum sanggup seperti mereka. Bukan. Pernikahan itu saya katakan tadi kebutuhan. Iya. Kebutuhan saya sekarang belum untuk sampai ke sana. Kebutuhan apa ini? Oke. Selanjutnya Bung Edi kan dengar isu ini akhir-akhir ini, banyak isu yang beredar khususnya di Kabupaten Sinjai. Hampir di mana-mana kita dengar bahwa Bung Edi rencananya katanya bulan depan mau menikah.
Iya. Kalau apa lagi namanya seragam sudah terbagi kayaknya. Wah, saya belum dapat seragam ini. Oh, belum, Ketua. Di. Aduh, bagaimana ini ketua ini? Waduh, saya juga kaget ini. Bagaimana Anda menyikapi isu itu, atau itu hanya framing yang dimana justru Anda melakukan hal yang sebaliknya? Sebenarnya tadi saya mau keberatan ya karena menyorot kepala saya katanya minggu depan saya mau menikah, tapi untung beliau mengatakan ini isu. Ya, gitu. Kaget saya. Ya, soal pernikahan ya. Kalau saya begini, pernikahan dini. Kata pernikahan saja sebenarnya menurut saya tidak bisa terlalu bagaimana ya membahas mendalam persoalan pernikahan. Kenapa? Karena saya sendiri belum menikah. Kan begitu. Iya. Nah, kalau misalnya pada umumnya ketika misalnya saya mengkaitkan dengan keilmuan atau pendidikan, menurut saya kan memang pernikahan dini ini biasanya terjadi adanya dampak. Artinya ada efek, ada penyebab lah seperti itu. Pada dasarnya kan kalau melihat dari yang pernah saya baca secara hukum bahwa laki-laki itu berusia 19, perempuan 16 tahun. 21. Ini 21 ya? Iya. Nah, ketika misalnya ada yang menikah di bawah 18 tahun, inilah yang dimaksud pernikahan dini. Seperti itu. Pada umumnya kan juga kita bisa menilai bahwa ketika masih berusia belum dewasa ceritanya atau di bawah 18 tahun, pertanyaannya kemudian bagaimana cara untuk menjalankan hubungan ini pada masa usia seperti itu. Misalnya ada yang pernah terjadi masih usia 14 tahun, ya kan begitu. Tetapi kita kembali lagi bahwa yang sering kita juga lihat menyangkut persoalan pernikahan ini karena adanya penyebab, adanya dampak begitu. Oke. Tapi kan saya pikir ini pernikahan itu kan adalah output dari hubungan antar laki-laki dengan perempuan atau hubungan antar sepasang manusia. Nah, apakah pernikahan selalu berujung akibat dari saling cinta, atau pernikahan ini diakibatkan karena lingkungan atau bisa jadi karena ikut-ikutan seperti dikatakan tadi Adon? Bahwa ada yang melihat temannya yang menikah, dia juga ingin kebelet nikah. Bagaimana tanggapan Bung Sulharmin? Apakah orang menikah itu betul-betul karena saling cinta, atau karena faktor lingkungan, atau karena ikut-ikutan sama teman-temannya yang sudah nikah duluan dan juga dia kebelet nikah? Sebenarnya memang ada juga beberapa kasus ya. Persoalan pernikahan tidak dilandasi dengan persoalan cinta. Karena kenapa? Karena inilah salah satu juga faktornya. Terkadang ada beberapa orang yang memang juga karena persoalan melihat lingkungannya, melihat sebayanya, Padahal tidak cinta. katanya, ya. Hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan juga, dan apalagi ketika memang ada yang melamar misalnya. Apalagi kalau itu bagi perempuan, dan bagi kalau laki-laki ya karena melihat dan yang dibahasakan oleh Adon bahwa kebutuhan Ya. soal juga kebutuhan, karena ya melihat temannya. Oke. Sebayang. Kita ini kan semua masih lajang ya. Iya. Masih lajang. Dan kenapa kita diskusikan ini? Karena kita ini adalah orang-orang yang berhasil melewati tahap-tahap yaitu pernikahan dini. Jadi kita berhasil melewati tahap-tahap pernikahan dini, sehingga kita hadir di sini untuk mendiskusikan itu, ya. Nah, jadi ketika Mas tadi dikatakan misalnya oleh Bung Sulharmin bahwa tidak semua orang menikah karena cinta, sebagian lainnya karena ada berbagai macam faktor. Jadi karena faktor lingkungan, ada yang melamar dan orang keluarganya menerima, akhirnya menikah. Nah, kalau menurut Adon sendiri bagaimana? Kenapa Adon belum menikah? Saya rasa mungkin belum ada perempuan ini. Apakah Adon belum menemukan orang yang cocok untuk pendampingnya, atau Adon mencintai perempuan yang belum mampu membalas cintanya Adon sehingga belum saling cinta dan belum berakhir pada pernikahan? Ya. Silahkan Adon. Atau mungkin belum laku sawahnya? Maksudnya?
Bapak kan punya sawah yang luas. Kenapa harus jual sawah kalau mau nikah? Harus, iya, kita lihat kalau kita di Sinjai ini kan Atau uang panai Oke, kita. tapi sebelum itu ada dulu Iya, dari iya. pertanyaan saya. Oh, siap. Kenapa belum nikah? Apa ya? Kenapa saya belum menikah? Sebenarnya pertanyaan ini saya rasa sensitif. Ya, sebenarnya juga saya tahu Kalau jawabannya. hal-hal umum itu sudah ditemukan di pinggir jalan jawabannya. Adam sudah kawin. Saya rasa kan kembali lagi ya, persoalan pernikahan. Tadi kan saya bilang kalau persoalan pernikahan kan persoalan kebutuhan. Dan saya katakan tadi. Pertanyaan saya semakin mendalam ini. Bagaimana Adon mampu melawan kebutuhannya itu sehingga tidak kebelet? Tunggu dulu, ya cocok. Nah, dan sampai sekarang saya belum terpikirkan sampai pada kebutuhan itu. Karena kan saya rasa berbicara tentang pernikahan, maka kita akan berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang diikat, tak misalnya buat masuk faktor agama, etis apa dan sebagainya. Sehingga misalnya proses untuk sampai ke sana atau masuk dalam pernikahan sebenarnya sesuatu hal yang sangat rumit karena butuh banyak misalnya kewapanan, pengetahuan dan hal-hal itu semuanya yang akan menopang nantinya ketika sudah ingin masuk pada jenjang pernikahan. Karena kan saya rasa kehadiran seseorang dalam hidup kita adalah sebuah takdir, tapi bertahan atau tidak itu merupakan pilihan. Dan mau tidak mau nanti kita akan dipertemukan pada hal itu. Entah kalau misalnya nanti di pernikahan, contoh misalnya saya nanti saya ditakdirkan untuk menikah si lama. Lambat laun saya mengalami renggang apa dan sebagainya. Kembali lagi bertahan atau tidak itu adalah pilihan dan menentukan pilihan itu yang sulit. Maka diperlukanlah pertahanan yang saya katakan tadi, kematangan emosional, kemapanan, pengetahuan. Karena itulah yang akan membuat saya mengambil sebuah keputusan. Oke. Apakah pernikahan membutuhkan kemapanan, Bung Dandi? Oh tidak perlu mapan. Saya saja tidak mapan, tapi alhamdulillah banyak yang sudah mengajak menikah. Iya, tapi iya. Betul. Iya. Saya tidak bohong ini, lihat jangan kue. Tapi kenapa belum mengiyakan ya? Kenapa belum menerima ajakan itu? Ya, lain sisi saya sepakat dengan perkataannya siapa tadi? Don A. Ya, bahwa memang perlu matang gitu. Makanya saya secara pribadi tidak sepakat mengenai adanya pernikahan dini, karena menurut saya belum memenuhi persyaratan seperti itu. Entahkah baik dari persyaratan individu, sosial, ya, ataukah kemapanannya, bagaimana tanggungannya ke depannya, kebutuhan dan sebagainya. Nah, menurut saya seperti itu, belum memenuhi persyaratan. Makanya saya tidak sepakat ketika misalnya adanya pernikahan dini. Nah, sebelum saya panjang lebar, mungkin kita bertiga di sini juga bisa mempertanyakan beliau nih. Ya, bagaimana tanggapannya beliau sebenarnya ini mengenai pernikahan, baik dari pernikahan dini dan pernikahan yang dewasa seperti itu. Iya, jadi menurut saya ya. Beliau kan pemain ini. Pemain apa itu? Pemain kiri dan kanan. Pemain bola ya. Sering kasih masuk gol. Ibaratkan lapangan bola ini beliau ini Ronaldinho. Begini. Kalau dalam bola itu dia bukan pemain tapi pelatih. Oh iya, pelatih nih. Saya kira cheers. Siapa itu cheers? Pemain. Oh, kalau sedang kita. Berarti ibaratnya siapa lagi itu? Kominho siapa itu? Yang anunya Indonesia itu. Sintayong. Mirip memang dengan Sintayong. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau dalam pandangan saya sendiri terkait dengan pernikahan ya, saya pikir pernikahan itu juga adalah bagian terkecil sih dari sekian banyak bagian-bagian besar dalam hidup yang harus diselesaikan selama kita hidup.
Jadi saya tidak menjadikan pernikahan itu sebagai tujuan prioritas dalam hidup saya. Karena saya menganggap pernikahan itu adalah bagian kecil dari sekian banyak bagian-bagian besar yang harus diselesaikan dalam hidup ini. Itu secara umum. Mungkin bisa menurut beliau mungkin bisa dijelaskan apa bagian kecilnya, apa bagian yang lainnya. Seperti itu. Banyak orang menganggap bahwa pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Saya pikir ketika kita misalnya hidup, kita dituntut untuk berbuat baik, sementara kebaikan juga adalah ibadah. Kenapa kita tidak berpikir saja untuk melakukan kebaikan seumur hidup, dan itu bahkan mungkin bisa jadi lebih panjang daripada ibadah pernikahan. Tapi mungkin lebih bagusnya berbuat baik sambil beribadah melakukan pernikahan. Lebih bagusnya lagi kalau saya merokok dulu. Iya. Saya bisa begini fokus. Adon. Saya teringat dengan apa yang dikatakan Socrates. Ketika Anda menikah dan Anda menemukan perempuan yang baik, Anda akan bahagia. Tetapi sebaliknya, ketika Anda menemukan perempuan yang buruk, Anda akan jadi filsuf. Saya khawatir jadi filsuf. Bagaimana Adon? Ya bagus kalau bagus jadi filsuf. Artinya menikah tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan pernikahan, dan tidak ada sebenarnya efek buruk dari sebuah pernikahan. Justru kita mengarah pada hal-hal yang lebih baik. Kalau tidak ada efek buruk dalam pernikahan, tidak akan ada orang yang bercerai setelah menikah. Adon. Perceraian. Itulah sebenarnya kenapa kemudian yang dibahasakan oleh Adon tadi ini harus siap kematangan kita ini, kemapanan kita ini. Dia kan mengatakan tadi kemapanan. Orang-orang yang bercerai setelah menikah lebih banyak orang mapan daripada orang yang sederhana. Kan saya begini tadi. Kan saya tarik kesimpulan dari apa yang Kandabur katakan, bahwa yang mengutip dari Socrates. Ya. Apa tadi? Kalau saya menemukan menikah dengan seorang perempuan yang baik, maka saya akan menjadi apa? Bahagia. Bahagia. Kalau saya menemukan perempuan yang tidak baik, maka saya akan jadi filsuf. Akan seseorang yang saya jadikan ambil kesimpulan bahwa kedua-duanya ini sebenarnya tidak ada yang salah, dalam arti jadi filsuf dalam artian bahwa penuh pertanyaan, penuh kekhawatiran, penuh pemikiran yang begitu keras. Itu artinya itu. Jadi intinya begini, Pak Burhan ini mau menikah atau tidak? Kadang ada saat-saat di mana saya berpikir untuk tidak menikah sih. Kenapa bisa seperti itu? Begini, jadi hidup itu tergantung lingkungan, jujur. Saya ketika misalnya datang ke acara teman, resepsi teman misalnya diundang, saya hadir dan saya melihat dia berbahagia, didatangi oleh tamu-tamu undangan dengan pakaian mewah, berbahagia, bergembira, saya kadang tertarik untuk menikah. Ketika saya jalan-jalan ke pantai, liburan, itu saya melihat sepasang misalnya suami istri sedang menyuapi anaknya dengan begitu bermesra, saya berpikir untuk menikah. Ketika misalnya saya jalan-jalan ke pasar, misalnya melihat bapak ibu misalnya suami istri di sini bergandengan tangan sambil berjalan dengan sangat gembira, saya ingin sekali menikah. Tetapi ketika saya di tempat lain misalnya, saya menemukan sebaliknya, suami istri bertengkar di teras rumahnya, baca berita istri ini ceraikan suaminya gara-gara tidak dipenuhi kebutuhannya atau karena kondisi suaminya ekonominya buruk. Saya justru berpikir lagi, saya kemudian berpikir lain lagi. Kayak sepertinya menikah ini bukan hal yang bagus bagi saya. Jadi saya ingin menikah dan tidak ingin menikah itu tergantung lingkungan. Kalau apalagi misalnya kalau datang teman-teman saya diskusi, sebelum kamu menikah pikir-pikir dahulu, karena ternyata menikah itu tidak semenyenangkan apa yang tidak bayangkan. Nah, di situ kayak saya semakin berpikir lagi, sepertinya memang menikah ini berat dan kadang saya berpikir belum sanggup untuk berpikir ke sana. Kalau saya mati dari perkataannya beliau ini, ya sang pemain ini, menurutnya pernikahan itu tergantung dari kondisinya. Di mana kondisinya atau di warkop misalnya melihat situasi ada sepasang suami istri dengan anaknya, dia tertarik untuk menikah. Begitupun sebaliknya, seperti itu. Makanya benar juga itu dia bilang tetanggaku. Ibaratnya ya, beliau kan mengatakan perspektifnya sesuai dengan kondisi. Kalau tetangga saya ditanya kapan menikah, tergantung katanya dengan cuaca.
Iya. Begitu. Bilang besok pi, bilang kalau udah hujan. Oh, ya kira-kira begitu. Oke, saya jawab. Oh, siap. Saya menikah nanti setelah potong padi. Ini potong padi yang keberapa nanti nih Pak Burhan? Tapi nah ini kan susah juga kan. Kita kadang selalu berpikir untuk menikah. Di lain sisi juga kita susah untuk menemukan pasangan yang betul-betul sefrekuensi dan betul-betul sama perasaannya dengan kita. Saya berpikirnya ketika suatu saat nanti misalnya saya punya kesempatan untuk menikah, saya hanya berdoa semoga saya menemukan perempuan yang sefrekuensi dengan saya, dan yang kedua mampu membalas begitu besar cintaku terhadap perempuan. Nah, berarti itu adalah solusinya. Pak Burhan ini kan pastinya janganlah kemudian melihat orang yang kemudian hanya karena persoalan setelah menikah dan apalagi tadi melihat pertikaian sehingga terpikir bahwa tidak mau lagi menikah. Ya. Tapi kan saya juga sepakat apa yang dikatakan Suji Tejo. Suji Tejo bilang menikah itu, mencintai itu nasib, menikah itu takdir. Kau bisa menikah dengan siapa, tapi kau tidak bisa merencanakan jatuh cintamu untuk siapa. Iya. Dan dia mengatakan bahwa orang menikah itu cintanya itu paling satu tahun, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun rasa saudara, 2 tahun dan 3 tahun rasa adik kakak apa dan lain sebagainya. Karena orang bertahan setelah menikah bukan karena cinta katanya, tapi karena tanggung jawab. Saya berpikir bagaimana saya bisa menikah dan saya saling cinta sampai tua dan bahkan sampai mati. Mungkinkah? Kemungkinan. Begitu ketua. Jadi seperti itu ya Iya. pernikahan dari menurut sudut pandang Pak Burhan ini. Masih ada pertanyaan? Ya, kalau saya pribadi ya, kali ini sebenarnya menarik yang kita diskusikan ini. Kalau misalnya saya ingin membagi ini, kalau menurut saya secara pribadi, lakukan saja hari-hari kita ini itu hal yang positif. Artinya begini, saya termotivasi dengan karya-karya orang yang di luar sana, misalnya kayak Rizky Febian ya, sang penyanyi itu, bahwa akan indah pada waktunya begitu. Artinya lakukan saja hari-hari kita ini menjadi hal yang positif begitu. Kalau kita sudah mapan, kalau kita sudah punya integritas yang bisa dinilai banyak orang, ya tunggu, kalau bukan kita, orang wanita yang cari kita seperti itu. Tapi bukan bahwa cuek untuk melirik perempuan untuk menikahnya, tidak. Sama kan yang di lagunya Rizky Febian, mana ada aku cuek, kan begitu. Itu. Oke. Tapi kembali lagi bahwa akan indah pada waktunya. Pertama, Bung Sulharwin, Siap. kalau Anda ingin menikah dengan perempuan tipe seperti apa, Bung? Waduh, ini pertanyaan yang sangat susah Privasi. saya maksudnya. Oh, jadi. Ya, termasuk sama privasi ini sebenarnya. Tapi tidak apa-apa lah. Iya. Karena kebetulan ini suhu yang bertanya. Saya sampaikan bahwa sebagai laki-laki kita tidak usahlah terlalu banyak pemilih begitu. Di mana hati ini nyaman, disitulah kita akan menetap. Karena saya juga ada pengalaman melihat dari teman ya. Kebetulan juga hampir mirip dengan Adon. Gantengnya. Ganteng sekali. Kayak kegantengannya di Adon. Saya melihat bahwa dia ini mencari seorang perempuan sesuai dengan tipenya. Tetapi setelah dia menjalani berapa tahun dia jalani, bahkan saya lihat sampai 6 tahun, karena merasa bahwa dia ini di sini dia sudah nyaman dan betah dan itu sesuai dengan tipenya ya. Tapi ternyata dia ini diselingkuhi. Cintanya ini tidak istilahnya Bertepuk Bertepuk Ya, sebelah. bertepuk Tapi bukan sebelah. salah yang selingkuh, bukan. Salah orangnya yang tidak mampu menjaga perasaan yang selingkuh.
Iya. Itulah kenapa kemudian tadi saya katakan bahwa di mana kita Nyaman. di situ kita. Tapi saya yakin ketua sering nyaman di masa lalu. Tapi kok ketua tidak menetap? Saya ini bukan saya yang tidak menetap, tetapi orang yang di mana saya nyaman ini, dia yang tidak mau menetap. Oh berarti dia yang tidak nyaman, egois juga kalau ketua meminta menetap sementara orang itu sendiri tidak nyaman. ini kekurangan saya kira-kira ini, entah karena persoalan apa ya, sehingga kadang-kadang kita ini sudah nyaman. Oke, Adon, kenapa masih jomblo? Kan orang kan harus minimal ada yang didekati untuk menikah kan? Kita kan pendiskusiannya pernikahan dini salah satunya. Tema pendiskusian kita pada kesempatan ini. Kan untuk sampai di sana minimal ada orang yang tidak dekati, saling cinta sampai pada nikahan. Masalahnya ada yang jomblo. Kenapa? Sedikit dulu. Akan ada gilirannya. Enggak sedikit. Oh iya. Saya lihat pada umumnya di daerah Kabupaten Sinjai melihat beliau ini mantan komandan. Iya, yang saya katakan itu. Ternyata ya minta maaf mami ini itu. Ternyata juga jomblo kalau Jomblo. Iya. Kenapa jomblo? Apa alasannya memilih jomblo? Sementara Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Katanya orang jomblo itu mahal. Maksudnya? Katanya karena orang jomblo katanya dengan sendiri mampu menyelesaikan persoalannya dengan sendiri tanpa melibatkan orang lain ataupun pacar. Saya rasa ini sebuah pembenaran. Pembenarannya. Kalau saya begini, sebenarnya saya punya pemikiran berbeda kalau persoalan kenapa masih jomblo hari ini, kenapa belum mencari pasangan dan sebagainya. Saya teringat dengan kalimatnya Eric Fromm yang mengatakan bahwa cinta itu katanya seperti seni. Karena ia seni, makanya harus dipelajari. Maka kalau untuk mencari cinta yang sejati, maka fokuslah dulu bagaimana belajar mencintai yang baik. Seperti misalnya? Seperti kan misalnya begini. Kalau kita mau memancing lebah datang, harusnya kita tidak perlu capek-capek mengejar apa dan sebagainya. Tapi minimal kita perbaiki halaman tanaman rumah kita, bunga-bunga kita rawat, kita perbaiki. Maka dengan sendirinya lebah akan singgah. Artinya secara tidak langsung nih Anda ini dengan sendirinya menata kepribadian sambil menunggu yang akan datang. Iya. Menganggap dirinya sebagai madu. Makanya kalau ditanya, makanya Jangan kalau ditanya sampai makanya kalau yang dilamar nih. tunggu dulu. Makanya kalau ditanya tentang tipe perempuan yang mana yang Anda suka, yang datang nanti dengan sendiri. Pertanyaannya, berdasarkan karena melihat kapasitas yang ada pada diri saya. Pertanyaannya, adakah yang akan datang? Adakah yang akan datang? Atau hanya sekedar menyapa begitu. Banyak orang karena menganggap dirinya hebat, akhirnya dia seperti puncak tertinggi Himalaya. Yaitu karena saking tingginya tidak bisa didaki, akhirnya dia rentan kesepian. Begini Pak Mulia. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya hebat. Saya tidak melihat. Cocok. Makanya saya katakan tadi bahwa saya hanya fokus dulu memperbaiki diri saya. Saya sampai hari ini terus berproses mengupgrade diri saya. Persoalan siapa nantinya yang menjadi jodoh saya, siapa nantinya yang akan menjadi pendamping saya, ya saya serahkan kepada yang di atas berdasarkan apa-apa yang pernah saya lakukan. Karena kan ada yang mengatakan bahwa jodoh adalah cerminan pada diri sendiri. Iya. Dan banyak juga orang yang melajang sampai tua karena perspektif dan sikap yang sama dengan Adon, yaitu dia berusaha untuk menata dirinya, berharap yang datang juga akan lebih baik. Ternyata orang-orang di luar sana tidak pernah tahu bahwa di sana ada kebaikan. Betul. Ya, karena kan seandainya masa depan kita bisa tebak dan kita bisa pastikan, maka mungkin sehari ini sudah tidak ada orang yang mendirikan. Tidak perlu ditebak, tapi minimal katalog masa depan tergantung apa yang kau pikirkan hari ini. Nah, maka
itu inilah yang Oh itu iya iya oke iya. Pak Anon ini Nah, ya. oke, Bung Edi. Bung Edi kan sering mengatakan bahwa Bung Edi ini kan suka jalan sama perempuan-perempuan yang jiwa-jiwanya sama dengan Bung Edi, yaitu suka turun ke jalan demonstrasi. Oh iya. Bagaimana Bung Edi bisa merasa bahwa pasangan hidup yang sering turun ke jalan yang kritis itu adalah pasangan hidup yang ideal? Kenapa saya suka karakteristik? Tapi tidak jomblo kan? Ya. Wah, saya sampai sekarang jomblo, Pak. Yang pernah dibonceng dari Boy Bone bukan pacarnya? Iya, membonceng wanita kan bukan bawa pacaran. Oke, artinya tidak dianggap di forum ini ya? Tidak, jujur. Saya mulai mahasiswa baru itu saya jomblo sampai Ya, sekarang. sampai sekarang ya. Iya. Jadi yang dibonceng itu bukan pacar. Bukan. Oke. Ya, saya tertarik ada kalimat mengatakan bahwa kita jomblo tapi banyak yang suka. Nah, kan begitu. Iya, semoga disaksikan oleh yang pernah dibonceng dari Bone itu. Oh iya. Iya. Dah. Ya, kenapa saya suka karakter perempuan yang seperti itu? Karena menurut saya itu perempuan itu sebenarnya luar biasa. Ya, hebatlah. Saya pikir umumnya tidak ada laki-laki yang memasak, telepon sambil gendong bayi. Peran ganda kan? Ya, apa namanya? Peran ganda. Ya, peran seperti itu ya. Artinya kita tidak boleh pungkiri bahwa perempuan ini sangat luar biasa. Bahkan salah seorang penulis siapa? Simon mengatakan bahwa setinggi apapun ilmu pengetahuan seorang laki-laki tidak akan pernah sampai berakar persoalan perempuan. Iya, betul. Dari keterangan medis yang pernah saya bacakan, otak perempuan itu besar, ya kan? Ketimbang. Ada juga tokoh yang pernah saya baca itu karyanya, dia bilang begini, perempuan itu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Iya. Kau beri dia setetes mani, dia balas kau bayi. Kau beri dia sayur, kau beri dia nasi, beras, dia kasih kau makanan apa dan lain-lain sebagainya, semacam itulah. Jadi perempuan itu katanya. Menurut biasa. dari pengalamannya Bapak? Bukan itu Oh. tokoh, saya Oh. lupa namanya, tapi itu kata ada tokoh yang pernah mengatakan begitu. Raja mengatakan, ketika kau beri dia hati, maka dia akan berikan kau air mata. Maksudnya itu ketua. Ya. Cinta yang bertepuk sebelah tangan Oh begitu. Kau beri dia hati, dia membalasmu dengan air mata. dengan air mata. Tapi katanya justru yang harusnya menangis katanya adalah perempuan, kata Sujotejo. Tapi pada realitanya Karena sama kata perempuan. Sujotejo, pundak laki-laki diciptakan sebagai tempat penyanggah tangis perempuan, dan tangis perempuan dicipta supaya laki-laki melupakan tangisnya sendiri. Itu kata Sujotejo. Pemain. Enggak, iya itu kata Sujotejo. Begitu ketua. Jadi memang apa ya? Artinya kan begini, artinya kan kita selama ini selalu berpikir sama seperti yang ketua tadi katakan. Ketika ketua akan nyaman, ketika ketua nyaman, ketua akan menetap. Pertanyaannya, apakah kita nyaman di situ dan berharap menetap dengan orang yang juga berpikir sama? Jangan sampai kita mau menetap di situ sementara tempat yang ingin kita tempati menetap merasa tidak nyaman dan justru mencari kenyamanan lain. Itu yang jadi polemik sebenarnya hari-hari ini. Dan itu mungkin dari sejarah Adam dan Hawa. Iya. Itulah kenapa saya sampai hari ini masih mempertahankan sertifikat halal saya dari pernikahan. Karena ini saya masih dalam proses mencari. Sebagaimana kan kodratnya laki-laki itu adalah mencari. Dan perempuan ini yang menentukan. Kita ini yang memilih, yang menentukan. Tapi kadang selama ini kita egois. Iya, karena saya terkadang saya jujur ya. Saya masa terkadang menangis dalam hati. Karena Ada yang saya pikirkan, saya tertarik dengan seorang perempuan, tetapi setelah saya telusuri, ternyata dia sudah punya orang lain. hal yang paling menyakitkan yang Dan itu dialami. hal yang paling menyakitkan. Hal Saya yang- belum kenal, tetapi saya sudah sakit hati. Hal yang paling menyakitkan yang dialami oleh laki-laki ketua adalah di saat tidak mencintai perempuan, di mana perempuan itu telah lama mencintai lelaki lain. Iya, sangat menyakitkan dan itu bisa. hancur. Kalau saya begitu minimal 2 botol, jujur.
Saya 1 jerigen. Tapi begini, teman-teman. Kita kan suami egois, men. Kenapa Pak Bur? Kita selalu mencari perempuan idaman. Tapi Iya, kita iya. tidak pernah meniru polanya Adon. Kita selalu mencari perempuan-perempuan idaman. Tapi Iya. kita tidak pernah bertanya, pantaskah saya yang brengsek ini untuk perempuan idaman seperti mereka? Oh, kekurangan kesadaran diri. Mereka sadar, Adon sadar. Jadi kita sebenarnya bertiga ini harus belajar sama Adon tentang bagaimana memantaskan diri menjadi pria idaman dan menjadi tidak perlu lagi kita mencari wanita idaman, karena dengan sendirinya kita idaman. Sefrekuensi. Tuhan menciptakan sesuai dari Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan sesuai dengan kelasnya masing-masing, bukan? Kira-kira begitu Adon ya. Jadi setelah siaran ini mungkin teman-teman sekalian bisa datanglah ke rumah saya. Apa yang dibawa ini Pak Daud? Guru kan. Masalahnya kita hidup bukan hanya untuk cinta. Bahagia kan tidak melulu karena pernikahan. Jangan bahas. Apa mau diambil di rumah tak? Kira-kira begitu. Saya kira Jadi kita kita egois. bawa selama- ayam. Kita egois selama ini, gitu. Kita egois. Sesekali tiru caranya Adon. Pantaskan dirimu. Begini Pak Burhan. Kita ini juga ketika berbicara bagaimana memantaskan diri kita ini, tentu kan ada suatu harapan yang timbul dalam diri kita. Nah, Dan bagaimana ketika kemudian kita sudah memantaskan diri, lantas toh tidak ada hasil juga. Sama lah yang terjadi oleh Pak Adon hari ini. oh Sudah- begitu. Hari Sudah ini, tahu. Hari ini entah nanti. Ya, semoga nanti. Sudah berapa tahun? Yang Saya pernah mendengar ini dia sampaikan itu agaknya mau bukan hasilnya. sudah lama, Iya. sudah lama. Apa yang pernah disampaikan beliau? Sama dengan yang disampaikan tadi. Apa? Dia sudah berjuang mati-matian Iya. memantaskan diri hanya untuk mendapatkan perempuan yang sama. Ternyata tidak ada yang ditemukan. Ya, sampai hari ini. Bung, dalam perjuangan asmara adakah perjuangan yang sia-sia? Dalam perjuangan asmara, Dalam hubungan asmara adakah perjuangan yang sia-sia? saya pikir tidak ada. Kenapa? Ya, yang namanya perjuangan kan tidak ada yang sia-sia. Meskipun sekalipun asmara. Ini sia-sia, dia merasa sia-sia perjuangannya. Ya mungkin dia. Iya, kapan saya mengatakan kalau Anda tidak mengatakan, Bung yang mengatakan, tapi mengatakan pengalaman Anda. mungkin bisa diluruskan kapan saya mengatakan bahwa perjuangan saya sia-sia? Saya mengatakan tadi bahwa kata yang dia sampaikan ini sudah saya dengar beberapa tahun yang lalu. Pak, karena Bahwasanya dia ini sementara dalam memantapkan diri, toh tapi ternyata sudah bertahun-tahun, sudah 10 kali panen. Iya, sudah 10 kali panen. 10 tahun Dia belum memantaskan Iya. diri, belum ada hasil Iya, dari ada. proses memantaskan diri itu. Satu hal yang harus kau sadari, Adon. Kita sedang di Sulawesi, bukan di Eropa. Di Sulawesi ini, bosku. Di Sulawesi, Adon, cinta dan kesetiaan selalu kalah dengan yang datang duluan melamar. Jadi meskipun di Sulawesi tidak perlu datang ke rumah tak? Begitu kira-kira. perlu diluruskan dulu. Yang Apa mana ini yang harus Saya diluruskan tidak ini? pernah merasa bahwa saya pernah mengatakan kalau saya pernah memperjuangkan seseorang dan hasil yang saya dapatkan sia-sia. Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. yang disampaikan ke Proses memantapkan diri ini yang sampai hari ini belum ada hasilnya. Tapi begini, Sudah Ketua. lama dia memantaskan diri. Berbicara tentang hasil dalam proses Kopinya saya minum. perjuangan. Habis. Tidak selamanya Iya, kita ini bisa ini. ukur hari ini. Terlalu Ya, lama. tadi tenggorokan. Tenggorokan aduh. Nah, ini kan saya ini kembali lagi ke Sujati. Saya kutip lagi Sujati. Sujati bilang begini. Sebenarnya dalam perjuangan asmara sebenarnya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Kenapa? Karena bahkan sebesar apapun pengorbanan kita ketika kita sedang jatuh cinta, kita tidak pernah merasa bahwa itu adalah pengorbanan. Saya tidak sepakat itu Pak Burhan. Saya tidak sepakat sekali itu. Kenapa gitu? Saya punya teman. Iya, iya. Oh teman. Kisahnya saya punya teman. Saya kutip ya. Iya, iya. Ini realita yang Iya. terjadi. Perjuangannya ini Pak bertahun-tahun. Iya, iya. Dia berkorban antar kuliah, pulang Iya. balik, diantar, tidak mengenal yang namanya hujan. Iya, iya. Mesti dilewati. Ya mesti dia lewati. Dan dia juga karena memang sudah serius, dia ini berusaha bagaimana cara mencari uang panai. Iya, betul. Sampai dia terjun ke dunia sawah. Iya, iya.
pelihara sapi. Iya, iya. Bahkan dia tidak menghiraukan bagaimana sakitnya tergores akan rumput gajah ya, makanan Iya. sapi itu. Iya. Dan tahu pada akhirnya dia diselingkuhi. Diselingkuhi. Iya. Ini kisah teman saya. Nyata. Dan dia mengatakan bahwa dia sakit. Sakit sekali katanya Pak Burhan. Dia baru mengingat semua bagaimana sakitnya tergores akan rumput. Seharusnya dia tidak boleh merasa berkorban ketika dia betul-betul jatuh cinta. Karena cintanya lah sehingga dia ini terlalu otoriter mungkin begitu. Tapi itu Ego. juga jatuh cinta juga sih tidak boleh terlalu dalam. Tapi dia ini kan memang pada intinya menyerahkan sepenuhnya cintanya ini ke si perempuan itu, yang pada nyatanya perempuan itu sangat bangsat. Iya, tapi itu juga sih. Orang kan bilang setiap kau jatuh cinta sisakan sedikit untuk luka. Ya, dia ini kan lupa akan yang namanya sakit hati. Karena sudah istilahnya apa? Tapi temannya sudah move on kan? Alhamdulillah move on. Dan pasti temannya banyak memetik pelajaran dari situ. Dan setelah dari situ dia kembali mengulang kisah yang sama. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Saya jujur kamu, mungkin ini saya teman yang apa ya, terkadang mau ketawa melihat kisah teman saya itu. Ya, tapi biar bagaimanapun dalam hati saya peduli. Iya, terus lanjut. Ya seperti itu. Mungkin diselincing. Temannya orang mana? Gak usah. Oke, siap. Jadi Pasti. saya sedih sebenarnya mendengar kisah temannya. Tapi pasti banyak pelajaran yang Banyak ditemukan pelajaran. dari situ. Dan saya banyak juga belajar dari situ. Iya betul, luar biasa sekali. Tapi pasti temannya akan sangat kuat dan pasti kedepannya dia tidak akan mudah goyah hanya karena persoalan sepele dalam asmara. Dulu saya sempat meragukannya, tapi hari ini saya tidak meragukannya lagi. Akibat dari rintangan-rintangan yang Iya. dilewati, jadi itu juga tidak boleh disalahkan Tidak bahwa bisa pengorbanannya, meskipun pengorbanannya tidak menghasilkan kebahagiaan, tetapi pengorbanannya menghasilkan pembelajaran. Betul kata orang-orang bahwasanya di balik suatu masalah pasti ada hikmah di baliknya. Itulah hikmahnya karena hari ini sudah kuat. Sekarang dia sudah kuat ya, kuat sekokoh beton ini Pak. Iya. Oke. Lanjut ke Bung Edi. Bung Edi, apakah Bung Edi sampai dari mahasiswa baru sekarang sudah semester berapa? Berapa itu di? Semester 8. Semester 8, sudah 4 tahun jomblo. Apakah Bung Edi jomblo ini karena memang mau fokus belajar, berkarir, memantaskan diri, atau Bung Edi jomblo karena trauma karena pernah mengalami hal yang serupa diceritakan Bung Sulharmin? Ya, kalau saya sendiri artinya tidak perlu saya ceritakan secara detail. Artinya hal yang diceritakan tadi beliau sebenarnya saya sudah alami seperti itu. Wah, korban juga Bapak ini. Korban pelaku ada semua misalnya saya sudah alami itu. Dan kesimpulan yang saya bisa bisa petik dalam cerita saya dari yang terjadi di saya adalah sebenarnya kita harus memikirkan ke depannya bagaimana secara pemikiran yang dewasa seperti itu. Bahwa begini, kalau mengenai hubungan pacaran misalnya, apa sih manfaat, keuntungan kalau misalnya ada hubungan yang seperti itu? Ya kan? Pada ujungnya kan nanti orang akan menikah. Seperti Belum itu. tentu. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita semuanya akan menikah. Ya, artinya secara pribadi mungkin kurang skill ini kalau Pelatihnya kurang memberikan strategi. iya, cocok. Anda memang tidak semua orang menikah lalu mati. Oh iya, kalau cerita mengenai takdir. Mm. Tetapi ibaratnya salat sembahyang. Ya biar bagaimanapun kan akan dilakukan karena wajib bagi agama Islam kan begitu. Ya, sama dengan pernikahan, ya ibadahnya panjang. Ya semua akan Ibadah lari- terpanjang. Ya, Ibadah ibadah terpanjang. Semua akan lari ke situ, akan menikah seperti itu. Jadi menurut saya hanya buang-buang waktu ketika misalnya pacaran, tetapi tidak hanya ada pertarungan, ada mungkin pertikaian, gitu kan, antara si laki-lakinya dengan si perempuannya, ada kecemburuan. Tetapi tidak apa-apa juga misalnya kalau hal itu yang dialami karena bagian dari pengalaman atau pembelajaran, proses lah. Tapi lucu juga Bung Edi. Karena kita semua ini seolah-olah sangat
luar biasa sekali pendiskusian kita tentang asmara dan pernikahan. Baru ada pacarnya. Iya, faktanya kita semua jomblo. Oh, jomblo semua Kak? Iya. Saya tidak percaya. Saya juga jomblo. Saya masih jomblo. Dan itu pilihan saya. Alhamdulillah. Dan saya pikir, Sertifikat jomblo saya Iya. sudah lama ini. saya pikir kita semua ini jomblo karena pilihan, bukan karena kutukan. Iya, betul. Kita ini adalah orang-orang yang mampu menahan. Iya. Jadi apa makna di balik hebatnya percakapan kita pada kesempatan ini, Bung Suharmi, sementara kita semua ini jomblo? Ya setidaknya dari kisah-kisah yang kita dengar tadi itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Dan semoga teman-teman tetap selalu mempertahankan sertifikat jomblo itu. Jangan melepas. Ya sebelum pada waktunya. Ya waktunya kan setelah dihalalkan. Saya tadi menyinggung tentang kadang berpikir mau menikah ketika iri melihat teman-teman saya yang bermesraan dengan istrinya, anaknya. Ketika misalnya lewat dan melihat itu. Apakah Bung tidak pernah iri ketika melihat seumuran Bung berbahagia dengan kekasihnya? Jangankan iri, melihat pun saya ini terkadang bahasa saya selalu apalagi nih. Kalau di Yang membayangkan mungkin. iya, saya ini tidak terlalu fokus begini. Nah, saya butuh rokok ini. Oh iya, sorry. Tadi Dari pikir tadi saya pegang korek saya. Tadi pikir apa di HP ku sorry. Iya, baik saya lanjut ya. Iya. Disinggung persoalan ini tentu pasti. Manusiawi lah. Iya, manusiawi. Dan siapa yang tidak bisa menahan yang ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita juga ini punya hasrat yang harus kita salurkan. Ya. Ada satu gejolak yang kita harus tuntaskan ini. Ya. Sehingga memang terkadang kita selalu berpikir bahwa saya harus menikah. Tapi kita harus pahami bahwa pernikahan itu bukanlah hal yang sepele. Pernikahan itu kan merupakan suatu hal yang sangat sakral ya. Karena ini berbicara seperti yang Pak Burhan tadi sampaikan. Proses ibadah yang sangat panjang. Saya sepakat kalau Pak siapa dia? Adon mengatakan bahwa kita harus memantaskan diri. Kalau orang-orang Bugis dulu mengatakan bahwa sebelum kau menikah kau harus sanggup keliling 7 kali di dapurmu. Saya sempat berpikir, kalau hanya sekedar keliling, setiap hari pun saya akan lakukan. Ya. Tapi ternyata di balik kata itu ada makna. Ada makna, betul. Dan ternyata setelah saya kaji terlebih jauh, ternyata banyak ya. Dan memang tidak mudah. Tadi butuh apa tadi? Kopi. Oke. Saya ini kan tidak terlalu. Ini sudah dibuatkan oleh teman-teman tim. Meskipun jomblo tapi harus ada kopi Pak. Iya. Ini Karena saya selalu begini Pak Burhan. Saya ini kan selalu juga yang persoalan hasrat kan itu manusiawi. Saya selalu lepaskan di kopi. Oh begitu ya. Tapi ini kan tadi Bung Suharmi ini mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri kita semua punya hasrat. Iya. Saya ingin bertanya ke Adon, bagaimana Anda membentengi hasrat yang dibahasakan Bung Suharmi tadi, Adon? Lalu Anda mengatakan bahwa Anda masih lajang sampai hari ini. Songkon yang beda. Pakai kate. Pakai kate. Bagaimana, Adon? Bagaimana membentengi hasrat itu, Adon? Silakan dijawab. Melihat kopi. Tunggu dulu. Dari di mana kopi saya ini kesian? Aduh. Oh, ini saya Tunggu dulu ya. Saya campur dulu susu. Ada beberapa hal susu yang harus dipencet baru bisa keluar airnya ya, Adon ya. Bercerita hasrat lagi, pegang susu lagi. Remas, Adon. Biar keluar airnya. Beberapa hal yang harus diremas untuk mengeluarkan cairan, Adon. Apa tadi? Bagaimana Adon ini mampu membentengi ini kopi hasrat? tadi. Bagaimana Adon membentengi hasrat yang dibahasakan tadi Bung Suharmi bahwa kita semua punya hasrat, sehingga sampai hari ini Adon masih lajang, masih jomblo. Iya. Bisa. Setelah melihat kopi ini, saya langsung berpikiran bahwa cukuplah pahitnya kopi yang membuat saya takut. Jangan
pahitnya kehidupan yang membuat saya takut. Campur susu seperti Makna kalimat ini seolah-olah Anda pernah mengalami hal yang paling mengerikan dalam hubungan asmara Anda di masa lalu. Pak Bro, kan pertanyaannya tadi apa itu? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana Anda membentengi hasrat yang dibahasakan Bung Sumarmi? Saya rasa hasrat itu muncul. Saya bisa katakan bahwa bagian dari pahitnya hidup. Ketika misalnya hasrat itu muncul dengan opini tadi bahwa ketika melihat teman sebayanya sudah menikah, melihat bergandengan tangan dengan istrinya, sambil menggendong anaknya, saya rasa itu adalah bagian dari pahitnya hidup. Maka yang perlu kita lakukan adalah Melampiaskannya di kamar mandi. bukan, itu salah, itu lain pembahasan. Oke. Maka saya rasa kalau hasrat muncul, mungkin hal yang paling pokok yang harus saya lakukan adalah penyadaran diri, kesadaran diri. Karena apa istilahnya? Kalau artinya kita sama-sama tahu lah, kita sama-sama bisa analisis lah bagaimana polemik dalam berumah tangga, polemik dalam pernikahan. Ketika misalnya penyadaran itu tidak ada pada diri kita, lantas misalnya kita terobsesi untuk terjebak dalam hasrat itu sehingga terobsesi untuk menikah, maka yang muncul nantinya yang ada hasilnya adalah kita sendiri. Ini bukan hanya menikah, pacaran misalnya. Pacaran. Kalau saya begini, persoalan pacaran saya memang sudah tanamkan dari dulu. Sebelum saya masuk kuliah, saya memang tidak pernah ingin menjalin status atau hubungan atau yang yang kita kenal hari ini pacaran. Tapi saya pernah temukan Anda punya gelang kapal. Ini. Iya. Itu kan kapal itu, coba taruh di besi ketua. Itu melengket itu, kan punya magnet. Iya. Lalu yang pakai satunya siapa? Saya bahasain ya. Saya apa istilahnya ini? Begini. Ini jujur, memang ini gelang kapal. Iya, saya tahu. Memang ini pemberian dari perempuan. Iya memang. Tapi jujur, tidak ada unsur pacaran ya. Iya. Pacaran sepakat begini. Pacaran itu kan hanya istilah-istilah formalitas biasa. Esensinya kan Anda dalam jalan lakoni. Enggak, Pak. Kan pembahasannya tadi bahwa gelang couple seolah-olah saya ini punya pacar. Oke. Kan begitu dari Iya. Saya berkata begini. Memang saya punya gelang couple dan ini memang memberikan perempuan. Tapi kita sepakat bahwa kita tidak pacaran. Apa gunanya pacaran? Begini, cocok kan? Pacaran itu hanya istilah-istilah formalitas. Saya berikan dulu alasan karena kan yang disinggung ini. Iya. Kenapa? Kita sepakat. Jangan merasa tersinggung ya. Tidak. Jangan grogi, Kita santai. sepakat untuk tidak pacaran. Dan apa istilahnya? Kita cobalah kita pakai lawan hukum alam bahwa yang hanya bisa memakai gelang kapal adalah yang punya pacar, yang punya status pacaran. Tapi ini tidak. Jujur, kami tidak pacaran. Iya, Anda perlu. Jadi tidak diakui. Jadi tidak diakui nih. Maksudnya diakui apa? Bahwa saling cinta dekat. Ya. Hah? Ya. Persoalan dekat, cinta apa dan sebagainya, saya rasa tergantung isi kepala masing-masing antara saya dan dia. Harus dulu. Apakah sudah ada ikatan ini? Iya. Untuk apa pakai gelang begitu kapal Iya. kalau kesimpulannya dikembalikan pada individu masing-masing. Dalamnya laut tidak bisa diukur, hatinya adem, siapa yang tahu kan? Tapi kan tidak ada. Cinta, berarti dia cinta. Kalau gelang distandarkan pada ikatan, saya rasa itu bukan sesuatu hal yang bisa kita ambil sebagai sampel. Sementara pengertian secara kultur, gelang dan cincin itu adalah ikatan secara simbolis.
Makanya saya tadi katakan bahwa kita coba melawan hukum alam, bahwa Jangan bilang kita, bilang saya. saya Ah. kita maksudnya antara saya dan Oke, siap. Iya. Kita. Kan banyak istilah. Kapankah aku dan kau jadi kita? Artinya sudah disebutkan. Oke, Iya. sudah dimengerti maksudnya. Aku, kau dan gua. saya tidak mau ada kesalahpahaman. Iya, Anda takut yang ditemani kapal tersinggung karena tidak Ya. diakui. Saya jujur saya tidak takut. Seandainya saya takut, saya tidak mungkin bongkar dan disiarkan. Iya. Katakan saja cinta atau Iya. tidak. Cinta atau tidak. Iya. Cinta butuh pengakuan. Ya. Cinta butuh pengakuan. Kita ini mau tahu dan penonton juga mau tahu Iya. ini. Saya pikir melihat dari adalah dari ya gayanya ya beliau. Iya. Sebenarnya beliau ini cinta. Cinta ya. Cuma kenapa anda pacaran? Ini hanya curiga ya. Saya tidak mengklaim. Hanya curiga. Kenapa anda pacaran? Karena takutnya dinembak dan ditolak. Saya khawatir Iya. karena kalau Tidak dia gentle. tidak begini. Eh. Saya khawatir kalau dia cinta. Kenapa? Karena dia sebenarnya punya 3 gelang. Kalau dia kenot, gelang yang kapal itu yang dipakai. Dua. 3 ya? Dua. Atau entah sudah dilepas Yang satu? satu milik saya pribadi. Iya, 3 ya. 3. Ada juga yang kapal 1, tapi dia pakai ketika dia keluar kop lain. Oh, maaf. Tapi kalau dia keluar kop not, itu gelang kapal yang itu yang dipakai. Oh, Saya maaf. lihat kemarin Maaf. warkop sebelah Tidak, memang tidak. Lainnya lain. Ini- Saya khawatir kalau dia betul-betul cinta. Ini satu orang, pemberian satu orang. Iya memang. Satu orang dengan gelang yang sama dari 2 gelang. Iya kan ada yang 1 kapal lagi. Yang mana? Yang itu kemarin yang warna ungu, betul? Yang waktu di kafe lain itu. Oh iya. Mana yang umum? Itu Mana yang kabel. Yang mana yang Kan udah dipakai kan Anda di not. Saya bilang. Itu pemberian teman. Oh, pemerintah juga. Teman tapi laki-laki. Oke, mengerti. Itu teman dari Dimengerti. dari Lombok. Ya pemirsa kan ketika misalnya memberikan cincin gelang kan bisa mengerti bahasa tubuhnya Don saat mengatakan pemberian juga. Iya. Oke, lanjut. Ini bukan mau menyudutkan. Iya. Kita hanya ungkap fakta di balik hal-hal yang sering disembunyikan Nah, oleh laki-laki untuk perempuannya. Harus itu. Artinya kan begini, saya Menyembunyikan kesalahan adalah artinya saya kejahatan. Ada ketersinggungan atau apa dan Hmm. sebagainya. Dan jelas ini memang ini gelang memang pemberian seorang perempuan. Oke. Pemberian perempuan kedua-duanya ini dengan orang yang sama. Oke. Dengan orang yang sama. Oke. Tapi- Oke. Tapi tahu apa istilahnya? Apa istilahnya? Tapi kalau untuk misalnya lanjut kepada jenjang menjalin hubungan, cara apa tidak? Kita memang sepakat untuk tidak melakukan itu. Oke. Tapi mungkin Lanjut. kepada saling menjaga. Oke, selanjutnya. Bung Edi, menurut Bung Edi dalam hubungan asmara pentingkah pengakuan dan keakuan atau misalnya ikatan dalam bentuk simbolis? Oh, tidak perlu. Oh, ada perlu? Iya. Hmm. Yang menjalin hubungan ini kan antara A dan B, begitu. Iya. Ya artinya tidak perlu kita mengaku, tidak perlu kita mengungkapkan, kan begitu. Yang menjalinnya kan antara mereka, antara si dianya begitu. Yang terpenting harusnya bagaimana menjaga hubungan. Kalau saya pikir menurut saya saling menemukan dirinya antara si laki-laki dengan si perempuan. Karena saya mencoba mengamati adanya perceraian di hubungan suami istri ya yang sudah menikah. Kenapa ada perceraian? Kenapa? Karena mungkin tidak kuatnya hukum perjanjian kalau kita mengambil sebuah artikel dalam hukum begitu. Kurangnya perjanjian antara si A dan si B begitu. Lemahnya kepercayaan. Lemahnya kepercayaan dan apa ya yang saya mau bilang ini tidak saling menemukan dirinya begitu. Bagaimana si suaminya tidak menemukan istrinya, begitupun istrinya tidak menemukan suaminya begitu. Jadi yang perlu itu. Tapi kalau misalnya mau mengungkapkan atau mau memberikan secara simbolis bahwa tentang hubungan itu, saya pikir ya tidak perlu. Ya. Bung Sulharmin, bisa mungkin ada tambahan yang dikatakan Bung Edi yang terkait dengan hubungan harus ada simbolis, ikatan secara simbolis dan lain-lain sebagainya, pengakuan dan keakuan. Jangan. iya Tidak menyudutkan, tidak. harus Setiap seperti itu. setiap Bang Pur ini mengatakan hubungan simbolis, kenapa pandangannya Terlalu pede Bapak ini. Aduh. Terlalu ger. Masa saya membelakangi lawan bicara saya? Terlalu enak. Kalau tidak mau dilihat, saya- kita duduk main di sini. Maksud saya begini,
saya kurang lebih saya walaupun jarang masuk kuliah tapi disiplin ilmu saya psikologi. Saya paham lah tentang gerak-gerik dari Bang Pur ini. Jadi gerak-geriknya saya ini Kalau lagi Anda apa paham ini? gerak-gerik, kenapa Anda tadi menimbulkan gerak-gerik yang membuat orang yang memberikan gelang kapal itu curiga? Maksudnya Iya. dalam Anda tadi kan berpikir untuk menjelaskan setiap kata dan setiap mengeluarkan satu kata Anda menggerakkan tangan dan tubuh Anda sebagai bahasa isyarat yang hanya orang-orang psikolog yang tahu maknanya. itu bukan gerak-gerik yang saya munculkan, tapi itu reaksi memang yang muncul dan itu muncul secara alami. Ya, dalam untuk tubuh saya. meyakinkan. Hah? Untuk meyakinkan. Bukan meyakinkan, tapi ini refleks. Kalau bukan untuk meyakinkan berarti untuk membenarkan dia tetap curiga. Dulu. Iya, ada apa ini? Iya. Oke, lanjut. Ada Ya, jadi, tambahan. persoalan simbolisnya memang harus. Hmm. Ya, supaya istilahnya ini Sementara ada dia yang- katakan tadi simbolis tidak menjamin. ya memang tidak menjamin. Hmm. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika diikat ya secara Oh, simbolis. secara simbolis. Ya, Oke. supaya ada juga dalil kita ini. Ketika misalnya dia agak-agak mulai Oh, memperkirakan atau itu juga tambahan. akan jadi penanda bahwa dia sudah ada yang punya. Kebetulan beliau juga punya gelang. Itu bilang umum. Oh, gelang. Beda lagi kalau yang punya magnet. Yang punya magnet itu kan tidak sembarang besi yang dikontrak. Ih, Harus besi yang pasangannya juga kan. ini kan umum, kalau ini umum. Nah, Oke, terakhir karena kita sudah kurang lebih 1 jam diskusi dan ini kan konteksnya adalah bagaimana diskusi tentang kita seperti orang-orang seperti kita pernikahan dini, asmara, khususnya pemuda ya. Terakhir ini saya ingin memberikan pertanyaan yang teman-teman tentu akan memberikan argumennya masing-masing. Yes, sir. Yang jujur ya. Iya. Pertama, Adon, rencananya di tahun berapa Anda akan menikah? Rencana, singkat saja. Saya tidak punya rencana. Oke. Oke. Saya tidak maksudnya dalam artian saya tidak bisa menetap. Bayang-bayang iya, karena itu kita Iming-iming merencanakan. Iming-iming. Iya, karena seandainya bisa ditetapkan, tidak perlu rencanakan, langsung pastikan saja. Makanya kalau misalnya dikatakan kira-kira di tahun berapa? Namanya kira-kira. Tahun berapa? Makanya saya sudah mengatakan bahwa saya tidak bisa memastikan Oke. kalau kira-kira, karena kata kira-kira pun bukan kepastian. Karena itu saya tidak bertanya jawabannya Makanya saya juga kepastian. memberikan pertanyaan yang tidak bisa saya pastikan. Oke, Jawaban yang tidak bisa saya Bung pastikan. Saharmin, rencananya kapan akan menikah? Tahun berapa? Ditanya persoalan begitu, saya harus pastikan dulu ke idaman saya ini. Oke. kapan dia siap. Oke, tergantung perempuannya ya. Iya. Nah, Bung Edi, kapan rencananya akan menikah? Ya, mengenai pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan ini juga ke saya sebenarnya Ya. secara pribadi. Kapan? Karena begini, yang saya pikir kapan saya bisa sukses? Ya, untuk menghidupi wanita ya harus saya dulu yang bisa jamin. Ketika misalnya saya secara pribadi sudah tidak tidak ditanggung oleh orang tua atau keluarga, artinya bisa menghidupi saya diri sendiri, maka saya akan bersedia dan memiliki niat penuh untuk menghidupi anaknya orang, yaitu adalah pernikahan. Luar biasa. Kalau Pak Burhan tahun berapa? Tergantung cuaca, Kira-kira tergantung kondisi. Kira-kira ya. Entah, saya akan jawab. Kira-kira tahun berapa? Saya akan jawab. Iya, saya jawab. Kira-kira tahun 2024. Setelah pemilihan Jangan pemilu. sampai Pak Burhan ini mempersiapkan diri juga untuk di 2024 ini momentum politik ini. Jawabannya setelah perkara berikut. Oh iya. Tunggu dulu, saya ada pertanyaan dulu sama Adon ini. Sudah berapa kali Adon ini kawin? masuk. Itu pertanyaan pribadi. Oh, pribadi ya. Ya, saya pikir teman-teman sekalian cukup untuk kesempatan kali ini. Luar biasa sekali, kurang lebih 1 jam ya. Kita berdiskusi tentang bagaimana pernikahan dini terjadi, bagaimana teman-teman semua terobsesi untuk mempertahankan sikapnya tetap melajang. Kalau istilah Bung Sulharmi adalah bagaimana tetap mempertahankan label halalnya. Nah, nanti kita akan diskusi selanjutnya dengan tema-tema yang menarik. Untuk kesempatan kali ini saya pikir saya Burhan SJ pamit undur diri. Terima kasih.